به أشتفي من كل داء ونوره دليل للقلب عند جميع وخيراتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه أنقاني وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل للقلب عند جميع وخيراتي. Silakan bapak-bapak, ibu yang masih di teras-teras masjid, ibu yang masih di luar untuk memasuki area dalam masjid terlebih dahulu. Bapak-bapak yang ada di belakang untuk maju ke depan untuk memudahkan saudara-saudara kita jamaah yang dari Mushola Nur Iman ataupun dari Mushola Al Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para guru, para ustadz ustazah, para sepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yakni Bapak Ustadz Ki Haji Jamul Said As-Safi LC. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan bersama semoga beliau senantiasa sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada seluruh imam rawatib Masjid Jami Al-Baitul Ma'mur, seluruh dewan penasehat, ketua takmir beserta seluruh staf dan jajaran pengurusnya, semoga juga senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah dalam memakmurkan Masjid Jami Al-Baitul Ma'mur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada seluruh aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, baik yang ada lingkungan RW 04 maupun di RW 08, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum remaja putra dan remaja putri yang tidak saya sebut namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik hidayah serta karunia-Nya. Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari sekaligus melaksanakan ibadah rutinitas sebagai kewajiban dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sholat subuh kita pagi hari ini serta ibadah-ibadah lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah Allah terima dan sekaligus lipat gandakan pahalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat sering salam semoga Allah SWT senantiasa melimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai kuatnya mudah-mudahan istiqamah serta konsisten dan konsekuen dalam menjalankan Islam sampai akhir kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jamil Bil Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di kajian kuliah subuh pagi hari ini spesial untuk para jamaah untuk memperlihatkan pertanyaannya, dan insya Allah nanti setiap pertanyaan akan diberikan souvenir oleh Bapak Andi, dan insya Allah kita doakan semoga Pak Andi dilimpahkan rezeki dan berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada seluruh jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya nanti setelah guru kita memberikan materi pokoknya. Kepada Pak Kiai waktu dapat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bihuduri syahri dzil hijjah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Baitul Ma'mur Bapak Haji Marzuki, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Baitul Ma'mur serta para penasehat, Bapak Haji Cecep Tamsir, Bapak Haji Wasilan, Bapak Haji Isnaini, segenap imam rawatib, Al-Ustadz Wasis Aminullah, Ustadz Saryono Ali, Ustadz Ahmad Arif, Ketua RW 08 Bapak Sarju, Ketua RW 04 Ibu Mutia, Koordinator Bidang Dakwah Masjid Al-Baitul Ma'mur Gus Ja'far, serta MC kita Bapak Haji Suparian, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita buka kuliah subuh pada pagi hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membuka sebagaimana biasa ruang tanya jawab, kita sedikit membahas terkait keutamaan bulan Dzulhijjah di mana kita sekarang berada di dalamnya.
Dalam satu surah juz amma ada surah namanya surah Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar, demi malam-malam 10. Yang dimaksud walayalin ashrin, demi malam-malam 10, maksudnya adalah 10 Dzulhijjah. Keterangan ini bisa kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau membahas ayat 2 dalam surah Al-Fajr. Sekarang tafsir Ibnu Katsir ini bisa kita lihat di HP kita masing-masing karena sudah ada edisi dalam bahasa Indonesia tafsir Ibnu Katsir. Jadi bisa kita buka di HP kita masing-masing ayat 2 surah Al-Fajr tafsir Ibnu Katsir. Maka akan kita dapatkan penjelasan di situ terkait apa yang dimaksud dengan malam-malam 10. Maksudnya adalah 10 Dzulhijjah. Kalau ini dalam Al-Quran ada, kita bisa bayangin betapa mulianya itu 10 Dzulhijjah. Karena dimasukkan dalam sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang dimaksud demi waktu fajar, bukan fajar biasa. Maksud demi waktu fajar adalah ay fajri yaumin nahari. Waktu fajar di hari nahar, di hari Idul Adha. Itu yang dimaksud dengan demi waktu fajar. Maksudnya apa? Fajar subuh pada saat Idul Adha. Itulah kenapa para ulama memasukkan Idul Adha ini sebagai Al-Idul Akbar, hari raya besar. Kenapa ada sumpahnya dalam Quran, banyak ayatnya dalam Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Dan banyak lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran juga ada surah namanya Al-Buruj. Al-Buruj masih dalam juz amma. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Ini sumpah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan, maksudnya hari kiamat. Wa syahid, yang dimaksud syahid dalam ayat 3 surah Al-Buruj adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Wa masyhud, yang dimaksud masyhud yang disaksikan adalah yaumu Arafah, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ini ada lagi dalam Quran terkait kemuliaan bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Karena itulah kita disunnahkan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu untuk berpuasa, namanya Yaum Arafah, puasa Arafah, terkait tanggal 9 Dzulhijjah, bukan terkait dengan wukuf. Jadi kita puasa yang disebut Arafah bukan karena wukuf sama sekali. Bagaimana tahunya kita kok puasa Arafah tidak terkait dengan wukuf? Karena apa? Karena pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu seumur hidupnya haji cuma sekali. Seumur hidup beliau haji sekali, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Setelah itu Nabi pulang ke kota Madinah. 3 bulan Nabi sudah wafat, sudah meninggal.
Itulah kenapa dalam As-Sirah An-Nabawiyah, dalam sejarah Nabi, haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan apa? Haji wada. Haji perpisahan. Khutbah Nabi, pidato Nabi di Arafah disebut dengan khutbatul wada. Pidato perpisahan. Karena setelah itu memang Nabi sudah meninggal. Nah, Nabi haji cuma sekali seumur hidup, yaitu pada tahun ke-10 Dzulhijjah di bulan tahun ke-10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Nah, Rasulullah SAW puasa Arafah mulai tahun ke-3 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu Nabi sudah melaksanakan puasa Arafah. Waktu Nabi melaksanakan puasa Arafah, nggak ada haji, nggak ada wukuf. Kenapa? Kan cuma sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terbiasa melaksanakan puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yang tidak terkait wukuf. Jadi semisalnya, ya alhamdulillah tahun ini kita bareng, baik NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, umat Islam Indonesia memasuki 1 Dzulhijjah serempak. Ya alhamdulillah tahun ini kita tidak ada perbedaan. Ketika besok insya Allah hari Rabu tanggal 27 Mei kita semua serempak, seluruh masyarakat Indonesia melaksanakan sholat Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi, ada satu ayat dalam surah Al-A'raf. Ini terkait kita semua nih, bukan seluruh umat Islam tapi seluruh manusia di dunia. Kenapa? Ayat ini adalah ayat 172 dalam surah Al-A'raf, ayat 172 di dalam surah Al-A'raf. Karena ayat ini terkait dengan apa? Kesaksian dan persaksian serta janji manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita semuanya terlahir di muka bumi. Di depan kakek kita Nabi Adam, ruh kita sudah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan Nabi Adam. Tentang apa? Nah, kita baca tuh dalam ayat 172 surah Al-A'raf. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini terkait kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai semua anak cucu Adam tanpa terkecuali. Saat itu semua ruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Berarti saat itu ruhnya semua manusia ada. Termasuk Donald Trump ada ruhnya di situ. Ya semua ruh manusia dikumpulkan. Ketika Allah bilang alastu bi rabbikum, wahai anak cucu Adam, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua kita ruhnya. Kan di zaman ruh kita nggak ada istilah mengenal apa kafir, Yahudi, Nasrani, komunis, nggak ada. Semuanya ruh adalah berada di fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersih, semuanya suci. Semua ruh manusia menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami semuanya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini terkait dengan bulan Dzulhijjah. Tanggalnya tanggal 9 Dzulhijjah, di mana ruh kita semuanya serempak
ya mengatakan di depan Allah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Semua, seluruh umat manusia. Dan itu kita baca dalam ayat 172 dalam surah Al-A'raf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit yang saya sampaikan terkait dengan keutamaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah yang puncaknya kita semua disunnahkan untuk apa? Berkurban. Mudah-mudahan kita semua dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah, kita jangan kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya kita mau nyaingin Nabi, bukan, maksudnya kita ingin bercermin dengan Rasulullah. Rasulullah itu hidup sederhana. Pakaian sederhana, rumah sederhana, kasur enggak ada, bantal enggak ada. Di rumah Nabi enggak ada bantal. Di rumah Nabi enggak ada kasur. Enggak ada kenikmatan yang kita nikmati. Orang sekarang meskipun ada yang ngontrak misalnya, paling kagak punya motor, benar nggak Bu, Pak ya? Orang sekarang hidup walaupun ngontrak masih punya motor. Kalau dia berkeluarga minimal ya ada Magicom masih ada. Kalau dia punya keluarga, punya istri, punya anak, masih punya kulkas. Minimal motor masih punya. Kan motor harganya tidak lebih mahal daripada seekor apa? Tidak lebih murah daripada seekor kambing. Masih lebih mahal motor daripada seekor kambing. Nah, tapi kenapa kita tidak berkurban? Padahal Rasulullah SAW di tengah kesederhanaan hidup Rasulullah sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat, tapi Bu, Bapak, setiap datang hari raya Idul Adha, Nabi selalu berkurban, nggak pernah Nabi absen, nggak pernah. Selalu Nabi berkurban. Bahkan kurbannya nggak asal-asal. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi itu berkurban bi kabsyaini, amlahaini, akranaini, dengan 2 kambing, dengan 2 domba yang gemuk besar, yang tanduk-tanduknya masih utuh. Nah, itulah yang tadi saya maksudkan, kita jangan kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan kehidupan sederhana, bahkan sangat sederhana, tapi selalu setiap datang Idul Adha beliau menyempatkan diri untuk berkurban. Karena itu mudah-mudahan kita dengan niat yang kuat, mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang saya sampaikan sekelumit, untuk kemudian saya kembalikan kepada Bapak Haji Suparian atau Gus Ja'far, itu siapa? Silakan Pak Haji Suparian. Silakan Bapak, Ibu-ibu. Ini di depan. Ini dulu depan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya. Baik. Terkait puasa Arafah. Bagi yang sudah terbiasa puasa Daud, semisalkan di hari Senin besok beliau puasa Daud di tanggal 8, maka di tanggal 9-nya kita tetap ikut Arafah puasa atau tidak, seperti itu? Baik. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah terbiasa berpuasa Daud misalnya Senin, apakah Selasanya di hari Arafah tetap melaksanakan sunnah? Ya, tetap disunnahkan melaksanakan puasa Arafah bagi yang terbiasa melaksanakan puasa Daud. Jadi Senin puasa Daud, Selasanya puasa Arafah. Jadi itu dapat 2 kemuliaan tuh, ya. Pertama kita puasa Daud, apalagi jatuhnya hari Senin. Selasa puasa
Arafah, karena ada landasan hadis yang kuat terkait puasa Arafah. Nabi katakan, apa itu fadilahnya? Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan hapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, mohon Baik. penjelasan dan pencerahannya terkait masalah kurban Pak Kiai. Baik. Kalau sekitar tahun 2010 sampai dengan 2013 lah, di tempat saya baik masjid atau musola itu untuk kurban kebanyakan kan kambing gitu ya. Mungkin sapi masih jarang gitu. Dengan seiring berjalannya waktu dari pengurus musola atau masjid menimbang serta mengajak kepada para jamaah yang ingin berkurban untuk patungan sapi gitu. 7 orang patungan sapi untuk beli 1. Dengan pertimbangan ketika 7 ekor kambing dibandingkan dengan 1 ekor sapi itu dagingnya lebih banyak sapi seperti itu Pak. Maka untuk saat sekarang ini hampir-hampir kambing juga enggak ada, banyak kan patungan sapi. Nah, ini dari segi keafdolannya itu seperti apa Pak Kiai kalau kita melihat kisah bagaimana Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim diganti oleh Allah SWT dengan seekor kibas, dan seperti apa yang Pak Kiai tadi sampaikan bahwa Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing. Itu seperti apa Pak Kiai keafdolannya antara kambing dan sapi gitu. Mungkin baik. Itu saja Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama membagi hal ini menjadi 2 bagian. Yang pertama terkait dengan kemaslahatan. Tadi benar bicara kemaslahatan, kan kalau sapi misalnya dagingnya banyak, lebih maslahat kepada masyarakat untuk dibagikan. Lebih lagi unta, gedean lagi. Mudah-mudahan tahun depan ini Pak Haji Marzuki bisa beli onta. Ya, karena itu dari segi kemaslahatan yang afdal itu nomor 1 unta, sapi, kemudian kambing. Yang kedua dari sudut pandang ikutnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Karena Nabi selalu berkurban dengan kambing. Maka afdolnya adalah kambing dari sudut sunnah, ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Nabi
Halo. Halo. Yes. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun kurban beliau dengan kambing, Rasulullah juga memperhatikan bobotnya. Kambingnya kambing yang gede, sehat, gemuk, bukan sebatas asal sah. Kan asal sah kambing juga nggak gede, dan kambingnya nggak satu, dua yang selalu dijadikan kurban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemaslahatannya ketika dibagikan juga diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau berkurban dengan kambing. Tapi juga kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu haji, di bulan haji, di bulan Dzulhijjah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotong atau menyembelih enggak tanggung-tanggung seekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta, yang 63 disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisanya disuruh menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk menangani sisa daripada sembelihan unta yang 100 dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian ya. Ya. Oh iya, oh di luar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau nanya tapi di luar ini ya, di baik. Ya. Begini Pak Kiai. Baik. Saya kan umur udah 60 tahun, bingung deh. Amin. Masalah sholat ini ya. Bagaimana nyampe sekarang sholat kok nggak bisa kusuk gitu. Kadang-kadang habis sholat pikirannya kemana-mana. Apakah udah 60 tahun ini sebentar lagi kan udahan nih. Jangan begitu, jangan. Iya. Itu bagaimana Pak Kiai, itu sholatnya nyampe nanti diterima nggak ya gitu masalah itu. Saya udah pernah nanya sama Kiai yang lain. Kalau sholat pikirannya kemana-mana, tapi dia bilang yang penting jangan kemana-mana, pikirannya nggak sholat gitu aja. Terima kasih Pak Kiai. Ya baik, Pak De, nggak usah bingung. Selama sholat kita niatnya karena Allah, mudah-mudahan sholat kita diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu niat sholatnya buat apa? Kalau niat sholatnya buat Allah, udah kita tenang. Kalau di dalam sholat kita nggak khusyuk, semua kita tanpa terkecuali termasuk saya, nggak ada sholat kita yang khusyuk. RT Tono, nggak ada. Benar nggak Bu? Ya, yang cuma khusyuk itu cuma sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, satupun manusia termasuk sahabat, termasuk para wali, termasuk para ulama, khusyuk 100% nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Ali pernah mencoba, tetap juga nggak bisa. Artinya kita 100% khusyuk itu nggak bisa. Jadi Pak De, nggak usah khawatir kalau sholat kita ada yang nggak khusyuk. Yang penting niatnya sholat karena Allah. Allah Maha tahu Bu. Kalau kita manusia biasa yang penuh kekurangan. Itulah kenapa Nabi kasih kita arahan. Kalau habis sholat jangan buru-buru pulang. Kalau habis sholat kita istighfar dulu minimal 3 kali. Coba sekali-kali kita merenung. Kita kan habis sholat kan ibadah. Kok disuruh ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Kita bukan habis nyolong digebukin sama security. Kita habis sholat, kita habis ibadah. Kok disuruh minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena tadi biar sholat kita diterima dengan gaya sholat kita yang kayak gitu. Ya Allah minta ampun, bukan minta ampun kita habis dosa. Ya Allah ampuni saya. Tadi saya lagi sholat
inget dompet, inget masak, inget cucian, segala macam, banyak lah pokoknya. Nah, itu salah satu rahasia kenapa habis sholat kita disuruh istighfar minimal 3 kali, agar tadi ibadah kita yang tadi modelnya kayak gitu tetap diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak Ade ya. Ini listrik PLN mati kecamatan kali ya? Iya. Dari mulai pasar Cibitung tadi saya masuk udah mati. Ini kayaknya kecamatan ini mati ini listrik. Ini harus diprotes Bahlil ini. Menterinya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin Kiai. Ya. Mau bertanya. Oh ya. Mengenai Ayah Prima ya. Mengenai hewan kurban. Iya. Ini ada suatu komunitas, tapi komunitasnya komunitas Muslim, kelompok waria atau bencong lah. Iya. Kelompok waria ini mencari nafkahnya itu seperti buka salon atau ngamen di jalan-jalan. Baik. Tapi komunitas ini orangnya mengenai ibadah agak tekun juga. Baik. Nah, dari hasil mencari nafkah itu mereka tahun ini Korban. Bersepakat berkorban. Nah, yang saya tanyakan itu dan juga dia berkorban itu dia ada niat untuk menyembelih korbannya sendiri dari Baik. komunitas itu. Iya. Ada yang berani memotong korbannya sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana mensikapi tentang hal ini, sesuai gak dengan kaidah Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kurbannya itu sendiri mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi statusnya ini perlu saya sampaikan ya, bahwa yang disebut waria sekarang ini sebenarnya laki-laki. Satu, yang kedua, nggak boleh laki-laki itu menyerupai perempuan, diharamkan. Artinya ya, seorang waria yang punya status sebenarnya laki-laki harus bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tadi dengan amal soleh kurban dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara merubah statusnya dari waria menjadi laki-laki sejati. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dirubah. Jadi nggak bisa mengklaim emang saya udah diciptain kayak begini, nggak ada. Kenapa saya punya teman ya sekelas sama saya, dia ya punya karakter kayak gitu, keperempuan-perempuanan, kemudian dia berobat ya, berobat dan sembuh penyakit keperempuan-perempuanannya. Sekarang udah S3, sudah doktor, udah sembuh. Ya istrinya juga orang Bekasi. Istrinya orang Bekasi. Dia rumah di Jakarta tapi istrinya orang Bekasi. Tapi ketika dia udah punya istri, dia udah sembuh dari penyakitnya. Jadi perlu ada penegasan bahwa waria itu kan sebenarnya laki-laki yang keperempuanan. Itu dulu yang dirubah, harus berobat. Yakin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang dalam bahasan ulama namanya khunsa muskil. Walaupun ini jarang terjadi. Apa itu khunsa muskil yang dibahas oleh para ulama?
terkait ada seseorang yang punya alat kelamin dua. Alat kelaminnya dua. Laki punya, perempuan punya. Dalam satu tubuh. Itu diberikan bahasan oleh para ulama gimana? Ya. Orang yang punya alat kelamin dua harus memilih. Milih laki atau perempuan. Caranya, kalau dorongan syahwat dia lebih banyak perempuannya, yang punya lakinya potong. Ya. Kalau yang lebih gede syahwat laki-lakinya, yang perempuannya ditutup. Kalau 50-50 gimana? Kalau 50-50 dia milih, suruh milih. Ini apa ono? Artinya nggak boleh double, nggak boleh. Itu pembahasan ulama sudah ratusan tahun yang lalu, sudah diberikan kesimpulan seperti itu. Artinya tidak ada seseorang dibiarkan untuk memiliki double, nggak ada. Harus pilih salah satunya. Apalagi ini bukan milih salah satu. Emang itu laki-laki, cuma ke perempuanan. Nah, jadi itu jalan syariat. Saya mohon maaf mungkin lewat pengajian ini mungkin ada yang nonton di rumah warianya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak ingin mengada-ada soal syariat. Jadi saya harus bicara apa adanya. Saya harus bicara sesuai fakta secara hukum syariat. Karena kalau saya mengada-ngada atau takut atau nggak enak dengan waria, saya salah. Tapi saya sampaikan ini dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang berada di sana sebagai seorang waria bisa mengembalikan jati dirinya kembali sebagai lelaki sejati. Baik. Bertanya Pak Kiai. Demikian. Ya. Ayah berima ya. Pak Kiai. Iya, baik. Saya beristrikan seorang Kristiani ya. Oh baik. Tapi setelah itu dia bercerai. Kemudian pulang ke kampungnya dan menikah lagi di sana. Setelah itu meninggal dunia. Iya. Apakah kewajiban saya sebagai suami mengininya itu gimana gitu ya? Baik. Itu aja mungkin. Baik. Iya. Ya, kita boleh mengurusi jenazahnya. Mengurusi jenazahnya sebagai pengurusan jenazah. Ya sampai dia dikuburkan. Yang enggak boleh kita ngedoain. Allahumma gfirlaha warahmah, enggak boleh, itu haram. Enggak boleh. Tapi kalau kita misalnya punya keluarga yang berbeda agama dengan kita, non muslim, apapun agama dia, kita takziah atau kita menjenguk boleh, enggak apa-apa. Kita ke rumahnya nih kan, ada yang meninggal, keluarga kita yang Nasrani lah misalnya, kita ke rumahnya enggak apa-apa. Enggak dilarang sama Islam, enggak dilarang. Yang enggak boleh kita apa? Ngedoain. Nah itu yang enggak boleh. Di depan jenazahnya kita doain, apalagi kita bacain Yasin. Nah itu yang enggak boleh. Kalau sekedar nengok ya, ngelihat ya, nguatin, mungkin di sana ada keponakan kita, udah ya kamu semangat terus deh ya. Jangan sedih berlarut-larut. Nah itu nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu apa? Mendoakan, nggak boleh. Oh mantan istri, udah mantan nih. Ya kita nengok aja udah. Kita nengok aja, boleh, nggak apa-apa. Ya sebagai bentuk apa? Menjalin tali silaturahim. Tidak dilarang, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu be, nggak apa-apa. Ya nengok pade, nggak apa-apa, ke tempat keluarga mantan istri, nggak apa-apa.
Ya, silakan Pak Solehan yang lain. Ya. Ibu-ibu nggak ada yang nanya ya? Oh ada, oh banyak. Iya ya, tenang Bu, tenang. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang di luar konteks pertanyaan ini, maaf ya. Boleh ya. Tentang isi masdar itu kan ada 3. Oh. Masdar mimi, masdar no, Ghairul mim ya. masdar taukid ya. Iya. Itu masing-masing kegunaannya untuk apa tuh Pak? Iya. Masdar taukid kan kita udah tahu ya, untuk penguatan kalimat. Iya. Nah, yang duanya itu saya belum paham itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Kumpulin dulu Pak Soleh, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Kiai, izin tanya. Perkenalkan, nama saya Devi Widiawati. Saya izin tanya, mungkin ada 3 pertanyaannya Pak Kiai. Salah satunya di luar tema. Iya, baik. Yang pertama, kalau misalnya kita belum akikah dan kurban, itu kita harus mengutamakan yang mana? Baik. Terus yang kedua, kalau misalnya kita sholat duha dan sholat tahajud, soalnya saya pernah ada 2 persepsi ya Pak Kiai. Yang pertama itu sholat duha misalnya 2 rakaat, terus 2 rakaat lagi untuk melaksanakan 4 rakaat. Ada lagi yang persepsi lain, yaitu misalnya langsung 4 rakaat gitu. Itu pertanyaan kedua. Dan yang pertanyaan ketiga, alhamdulillah dari ibu saya, nenek dan kakek saya kebetulan udah umroh dan haji. Baik. Tapi yang saya ingin tanyakan, apabila orang-orang menyebut ibu haji gitu, dan itu akan menimbulkan sesuatu yang ria, tidak enggak? Baik, terima kasih Pak Kiai. Baik. Yang pertama, dalam ilmu namanya ilmu grammar Arab, ilmu tata bahasa Arab, ada istilah ilmu nahu, ada istilah ilmu sorob. Nah, ilmu nahu tentang akhir kata, ilmu sorob tentang bentuk kata. Yang ditanyakan tadi terkait tentang ilmu sorob, tentang bentuk kata. Dari sekian banyak bahasan tentang ilmu sorob, ada yang namanya apa? Masdar. Masdar itu juga bentuknya macam-macam. Ada masdar namanya masdar marrah. Dorobtu dorban. Saya mukul dia dorban, sekali pukulan doang. Ya. Ada lagi namanya masdar itu masdar mim. Ada masdar ghairu mim. Ya, misalnya apa? Kata yang disebut dengan madkhala. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya. Jadi kata-kata mudkhalan itu adalah masdar, disebut dengan masdar mim. Ya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan subutul amri, ketetapan sesuatu. Kita ingin ini kokoh, kita ingin teguh, kita ingin kuat. Dalam bahasa Arab menggunakan masdar namanya masdar mim. Ada lagi masdar yang enggak mim. Dakhala yadkhulu dukhulan. Ya. Nah, dukhulan ini terkait dengan yang disebut dengan menyambung sesuatu. Menyambung sesuatu itu dalam bahasa Arab banyak. Bisa menjadi mubtada, ya. Bisa juga menjadi mudhof yang menyambung kepada mudhof ilaih. Itu terkait dengan pertanyaan masdar. Dan masih banyak lagi. Ada ayat penguatan misalnya, ya. Padahal ini terkait dengan masdar marrah. Inna fatahna laka fataham mubina. Fatahan itu kan masdar, tapi masuk kategori masdar yang bukan mim. Nah, ini terkait dengan wawasan bahasa, struktur bahasa terkait dengan pertanyaan tadi masdar. Tentu masih banyak lagi bahasan terkait dengan masdar.
Mungkin tidak semua kita bisa ngerti bahasan ini, maka saya nggak panjangin. Ya, tapi mudah-mudahan yang sekelumit tadi bisa memberikan semangat buat kita untuk lebih mendalami ajaran Islam terkait dengan struktur bahasa atau khazanah kekayaan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Baik, yang pertama itu terkait dengan akikah atau korban yang lebih didahulukan. Kalau kesempatannya, kalau momentumnya kurban besok misalnya hari Rabu, maka yang lebih kita dahulukan adalah kurban, bukan akikah, meskipun kita belum akikah. Ya, meskipun kita belum akikah, tetap kita boleh berkurban. Bahkan lebih afdol berkurban dibandingkan akikah pada hari raya kurban dan 3 hari tasyrik. Nah, ini harus kita pahami terkait dengan kurbankah atau akikahkah. Tapi kalau kita punya budget, ya kurban ada, akikah ada, ya udah barengin aja potong. Suruh potong Ustaz Muladi, Ustaz Maulidi. Ya, itu tentu lebih bagus lagi. Akikah kita dapat, kurban kita dapat. Tapi kalau harus memilih di hari raya kurban, ya yang afdol kita berkurban, bukan berakikah meskipun kita belum akikah. Kemudian kita belum haji, baru umroh, ada yang manggil haji, ya nggak apa-apa. Wong panggilan haji itu kan tradisi, bukan syariat, itu tradisi. Kalau tradisi ya sesuaikan dengan tradisi. Artinya nggak ada kaitan dengan ria, kecuali kita memang pengen ria. Tapi kalau orang yang manggil nggak apa-apa, nggak usah ada larangan apa-apa, namanya tradisi. Ya. Yang kedua, yang pertanyaan tadi terkait dengan sholat. Sholat, kata Rasulullah SAW, sholatul laili wan nahar mathna mathna. Sholat sunnah malam dan juga siang sebenarnya dua. Meskipun boleh 4 boleh. Sholat siang yang sunnah itu boleh 4 sekali salam. Tapi ya yang lebih afdal lagi bahwa sholat sunnah meskipun itu siang kita tetap melaksanakannya dua karena itu yang lazim, karena itu yang rutin dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu ya Bu. Baik Pak Solehan. Ya, silakan Ibu. Masih ada untuk 2 pertanyaan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan tentang haji dan umroh juga, tapi bukan panggilan haji ya Pak Kiai. Baik. Apakah ibadah yang dilakukan saat kita umroh Baik. ada perbedaannya dengan haji? Saya tahu saya sih kita nggak melakukan wukuf di Arafah ya Pak Haji. Iya. Saya pengen tahu, pengen belajar. Baik. Apa aja sih yang harus kita lakukan di saat kita umroh dan tidak ada di saat kita melakukan haji? Iya. Itu aja Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak ada dalam umroh, ketika kita umroh, wukuf nggak ada, melontar nggak ada, mabit nggak ada. Nah, itulah hal-hal yang tidak ada di dalam ibadah umroh, yang hanya ada di dalam ibadah haji. Ya, mudah-mudahan ibadah haji kita kah, ibadah umroh kita kah, mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Pak Solehan, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Baik.
bulan Zulhijjah ini kan termasuk bulan-bulan haram ya? Yang Iya, haram. betul. Iya. Ada dalilnya dalam Quran, Igon. Ya. Kita kan sebagai manusia biasa tuh ada yang menyakiti kita, tapi kita tuh nggak membalas, tapi hati kita merasa sakit. Gimana caranya untuk mengikhlaskannya? Pertanyaan kedua, Baik. apa bedanya hulu sama pasah? Baik. Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kedua dulu, yang lebih ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang namanya khulu itu permintaan dari seorang istri. Kalau fasakh itu ada hal-hal yang terkait dengan namanya aib nikah. Aib nikah. Atau aib nikah itu begini. Hal-hal yang dianggap cacat tapi waktu akad nggak ngomong. Ya. Kalau dalam istilah yang kita bahas atau dipelajari dalam kitab kuning, itu ada bagian di perempuan yang menghalangi bagian laki-laki dari Ustadz Maulidi misalnya, nggak bisa masuk maksudnya, ya. Nah itu salah satu faktor, ya, di mana nikah itu bisa pasah. Pasah itu maksudnya rusak tersendiri, ya, udah nggak suami istri. Yang kedua terkait dengan pasah, terkait ideologi. Ada orang nikah, waktu nikah muslimah, tapi di tengah jalan salah satu dari keduanya itu ada yang belot pindah agama. Kalau belot pindah agama berarti nikahnya fasakh. Fasakh itu artinya tanpa ada kata cerai. Namanya apa? Fasakh. Jadi nggak perlu ada kata istri saya kamu secerain, enggak, itu udah otomatis cerai. Jadi orang yang berlainan agama ketika dia berumah tangga, apakah suami atau istri atau kembali kepada agama lama yang bukan Islam, maka nikahnya secara otomatis pisah, ya, fasakh. Nah ini harus kita pahami. Jadi nggak butuh lagi dan nggak perlu lagi apa? Cerai. Artinya udah cerai secara otomatis. Nah ini yang harus kita pahami dari ketentuan agama, agar jangan sampai kita menabrak hal-hal yang melanggar norma atau aturan agama. Tadi yang pertama apa Pak Solehan? Oh, sakit hati. Janganlah, ya. Jadi sebenarnya kita ini hidup nggak perlu ada sakit hati, nggak perlu. Agama nggak ada yang namanya sakit hati. Ingat dia sudah menyakiti, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Masih banyak PR kita, ya, yang harus kita lakukan dibandingkan kalau kita menyibukkan dengan sakit hati yang sifatnya manusia, nggak ada urusan syariatnya. Kita begini, kalau mikirin nasib kita pada hari kiamat, maka sakit hati kita itu jadi hilang. Sakit hati yang sifatnya manusia itu kan setan, Bu. Jadi kalau kita ada sakit hati ini, ya, setan itu urusannya. Kenapa kita selalu mikirin sakit hati? Mikirin aja besok kita itu selamat di kubur. Mikirin aja kita itu besok bagaimana selamat di akhirat. Maka itu secara otomatis hilang sakit hati kita. Gitu ya. Nah, jadi jangan membiarkan diri kita ini terbelenggu dengan dunia yang nggak penting, bahkan nggak perlu sama sekali. Makanya dalam Islam itu ada ajaran mulia apa? Memaafkan. Nggak ada dalam Islam sakit hati, nggak ada.
Jadi kalau ada sesuatu kesalahan bagaimanapun memaafkan. Kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kalau kita lihat Nabi Muhammad, kalau itu harus beliau sakit hati, Nabi Muhammad itu berapa ratus kali sakit hati? Benar nggak Bu? Berapa ratus kali sakit hati, diteror, dihina, dimacam-macamin. Tapi Nabi nggak ada sakit hati. Ya kalau kita paling ya sekali dua kali. Jadi nggak boleh ada sakit hati dalam diri kita. Kalau ada orang berbuat jelek dengan kita, udah lepasin, maafin. Ingat, masih banyak tanggung jawab diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah, yang itu lebih besar dibandingkan kita harus menanam atau membiarkan atau merawat sakit hati yang sampai mati, kita boleh jadi nggak selesai. Benar nggak Bu? Ibu sakit hati, tahu-tahu dia tetap kayak gitu, nggak berubah. Kan sakit sampai mati. Kan sia-sia. Bener nggak? Sia-sia, sakit hati dibawa mati, kan itu sayang banget. Mending penting. Malaikat nggak penting, bagi Allah juga nggak penting. Walaupun kita disakiti orang, kita nggak sholat, dikemplangin juga. Artinya apa? Sakit hati nggak nyelesain masalah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini biar nikmat, biar sehat, mindset kita, ya, pola pikir kita harus agama. Jangan pribadi, jangan psikologinya pribadi. Kenapa? Kalau pribadi nggak akan nyelesain masalah kita. Ya, kita ingin masalah itu selesai ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ya, sakit hati kita nggak akan nyelesain masalah di kuburan. Kita, kenapa kamu nggak sholat? Ya Allah, saya sakit hati. Kan nggak peduli malaikat itu apa, nggak bisa, dikemplangin kita, dipukul. Nah, makanya jangan biarkan ya sakit hati kita itu ada di dalam diri kita. Caranya gimana? Jadilah manusia yang mudah memaafkan. Kata orang Jawa, jadilah manusia yang legowo, lepas, enak aja udah, ya. Kemudian banyak istighfar, banyak bersolawat. Bu, kalau ibu memperbanyak zikir, atau kita semua bapak-bapak memperbanyak zikir, maka sakit hati kita itu akan hilang. Kenapa? Kalah dengan ingatnya kita kepada Allah. Itu Bu ya. Baik. Ya Pak Zolehan, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon izin Pak Kiai, saya nanya tentang amal untuk puasa Arafah ya. Baik. Bahwa di situ dikatakan akan diampuni dosanya 1 tahun dan 1 tahun ke depan, iya. Gitu ya. Nah itu mohon dalilnya apa, kemudian syarat kita mendapatkan itu seperti apa gitu. Pertanyaan yang pertama. Baik. Pertanyaan yang kedua ini tentang pembagian korban nih Pak Kiai ya. Untuk pembagian korban kan yang berhak itu yang berkorban dan fakir miskin ya. Nah, bagaimana dengan misalnya nih yang mohon maaf terjadi orang yang mampu juga dapat kebagian korban gitu. Baik. Nah, ini bagaimana hukumnya gitu Pak. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang, yang saya jawab tentang kurban dulu tadi Bu ya. Ya. Pembagian kurban ini beda dengan zakat, baik mal atau fitrah. Kalau zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, ada asnaf namanya fakir miskin. Tapi kalau pembagian kurban tidak ada persyaratan, hanya fakir miskin, nggak ada. Artinya untuk kurban siapa saja boleh dibagi, siapa saja boleh menikmati, yang nggak boleh ngumpetin. Ya itu yang nggak boleh karena curang.
Tapi kalau dibagi ya, atau dia orang kaya, boleh mendapatkan hewan kurban tadi dari Masjid Al-Baitul Ma'mur, boleh. Tidak ada larangan sama sekali. Jadi kalau bicara pembagian hewan kurban itu bicara kepantasan. Kan kepantasan itu kan nggak ada juklaknya. Ya antara orang per orang beda. Bahkan si anu banyakan, si anu sedikitan boleh. Kenapa bicara kepantasan? Bagi RT Tono ya banyakan atau dikitan nggak masalah. Ya UJ banyakan misalnya nggak apa-apa. Nah, bahkan pekurban yang berkurban dengan syarat kurbannya itu bukan kurban nazar, boleh menikmati hewan kurbannya, boleh. Bahkan minta juga boleh. Yang penting tidak melebihi 1/3 bagian dari hewan yang dia kurbankan. Kalau sebatas dia kemudian minta kemudian dapat, ya yang penting ya ada lah bagiannya buat yang berkurban, itu hukumnya secara syariat dibolehkan. Pertanyaan yang pertama tentang puasa Arafah, ya emang ada dalilnya, itu hadis sahih Bu, hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah, Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Kata Rasulullah menjawab, puasa Arafah itu shaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Saya berharap kepada Allah, kata Nabi, puasa Arafah itu menghapus 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Persyaratannya gimana? Ya puasa semata-mata niat karena Allah. Kemudian kita memperbanyak doa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Doa terserah apa saja. Yang terpenting doa yang utama agar kita mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya besok pada hari Selasa, ya di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kita semuanya bisa melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puasa di hari Arafah, dan dosa kita 2 tahun mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bu ya. Nah. Pak Solian, satu lagi. Oke, siap. Satu lagi. Oh, ada satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon izin bertanya. Bulan yang lalu itu Pak Kiai menyampaikan bahwa seorang suami itu berkewajiban untuk mencari nafkah buat kebutuhan istri dan keluarganya. Iya. Tapi tidak berkewajiban untuk mengumpulkan untuk biaya haji. Itu kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau saya salah. Pertanyaan saya, bagaimana bila seorang suami itu mampunya untuk mengumpulkan haji itu melalui nabung, Ustaz? Iya. Ustaz kan bilang tidak berkewajiban untuk mencari uang untuk haji. Nah, bagaimana kalau seseorang itu mampunya dia nabung gitu? Baik. Gitu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begini maksud saya. Haji itu kan wajib, betul. Tapi man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu itu ada 2 kriterianya. Pertama azad warrahilah, mampu bekalnya, biayanya. Yang kedua mampu penyediaan kendaraannya. Nah, untuk menuju mampu itu terserah kita mau ikhtiar bagaimana. Apa jual tanah misalnya, ya. Apa kemudian kita nabung, nggak masalah, ya. Karena kalau kita sudah pada tahap mampu ketika berkeluarga,
berarti kita wajib haji. Lah kalau kita nggak mampu, ya kita nggak wajib menghajikan diri kita dan juga istri kita, nggak ada kewajiban. Makanya saya sampaikan pada bulan yang lalu, nggak boleh haji itu apa? Ngutang. Kenapa? Orang nggak wajib kok. Bagi yang nggak mampu malah kita apa? Makso. Kita kok maksain. Allah aja apa nggak maksain, kok kita maksain sesuatu yang nggak pernah dipaksakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kewajiban kita sebagai suami untuk istri kita ya nafkah. Itu pun apa? Sesuai kemampuan kita. Ya kompromi sama bini. Saya cuma bisa ngasih kamu nafkah sekian gitu. Kalau haji ya enggak. Kalau kita enggak mampu. Kalau mampu baru kita masuk orang yang apa? Wajib melaksanakan ibadah haji, baik untuk kita dan juga untuk istri kita. Jika kita mampu masuk kategori orang yang melaksanakan ibadah haji. Demikian B. Cukup Pak Kiai. Iya. Masih ada? Apa lagi nih? Gimana? Tadi udah saya bilang, kalau dengan cara nabung kita bisa ya nggak apa-apa, itu kan ikhtiar. Kita nih nabung, boleh nggak apa-apa, nabung haji. Yang nggak boleh ngutang. Kalau nabung sampai lunas bagus malah. Itu bentuk ikhtiar kita biar bisa haji. Tapi jangan sampai kita maksain juga nabung. Akhirnya apa? Bini kita yang tadi kita kasih 10.000 ya tinggal 3.000 be. Tapi bini nggak nerima. Nah, ribut ntar. Gara-gara pengen haji maksa cerai. Nah, jangan. Harus kompromi lagi tabungan kita dengan istri. Kalau istri legowo, ya udah Pak, nggak apa-apa. Saya rela nafkah saya bulanan ada yang dipotong kan buat tabungan haji kita, nggak apa-apa. Baik, demikian. Pak Haji Suparian. Ditutup dengan doa Pak Kiai, silakan. Baik, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan mampu untuk haji, sekaligus diberikan mampu untuk berkurban, yang juga diberikan mampu untuk akikah, demi kesempurnaan kita sebagai muslim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Haji Marzuki, Ketua DKM kita, yang sudah memberikan donasinya untuk pesantren saya sebanyak 10 juta. Mudah-mudahan beliau diberikan selalu sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau perlu usianya 1000 tahun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kami sampaikan juga bahwa kurban untuk sapi yang ke-24 sudah close. Kami buka lagi sapi yang ke-25. Insya Allah masih ada waktu. Silahkan yang berniat kurban segera menghubungi kami pengurus. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kajian kuliah subuh pagi ini. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita, menjadi pembelajaran buat kita dan menjadi amal soleh buat kita yang akhirnya akan meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kuliah subuh pagi hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul masjid. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak yang menikmati sarapan pagi
Yang mau sholat isyraq dipersilakan.